merindukanmu. Hingga usiaku 17 tahun, aku tidak pernah tahu di mana dirimu berada. Bahkan bunda, nenek, dan kakek tidak pernah menceritakan tentangmu. Hanya orang-orang yang kerap bertanya kepadaku, apakah kau sudah bertemu dengan ayahmu si Arso? Aku bingung, kenapa Bunda menyembunyikan sosok ayah dariku? Di mana ayah? Dan kenapa ayah pergi meninggalkanku? Jujur, aku merasa hampa karena tidak merasakan sosok ayah selama ini. Aku sangat ingin sekali bertemu dengan ayah, walau hanya sekali. Oh iya, seingatku aku masih simpan foto itu. Ini ada. Ini enggak sih? Arso, kamu kemana? Sudah 17 tahun kita nggak ketemu. Rindu padamu. Selama kita bersama, telah banyak
Rintang yang kerap menghadang, namun aku tetap bertahan. Keras hatimu dan keinginanmu, ujian kesabaran buatku. Karena di dasar hatiku, harapan besar kelak merubah sikapmu. Aku tak pernah tahu entah kapan kita seirama. Segala ikhtiar, doa dan usaha tetap ku lakukan agar kita selangkah membina keluarga bahagia. Rani, sini, ayah mau ngomong. Rani, sini, ayah mau ngomong. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Sebenarnya Papa tidak setuju dengan hubunganmu sama Arso. Loh, kenapa tiba-tiba begitu, Pak? Aku sudah sangat cinta sama Arso. Walaupun Arso seorang seniman, tapi aku yakin dia mampu menafkahi aku. Hanya seorang seniman kamu percaya? Kelak kamu dan anak-anak kamu mau jadi apa? Gak bisa, Pak. Aku sudah terlalu cinta sama dia. Dia mampu menafkahi aku. Assalamualaikum. Nah, datang juga yang buat anak saya sengsara kamu ya. Loh, ada apa, Pak? Pertanyaan, goblok! Emang saya salah apa? Saya baru aja datang. Terus tiba-tiba Papa langsung menaruh tinggi ke saya. Gara-gara kamu anak saya hidup sengsara. Kamu lihat saya kaya. Kamu apa? Hanya seorang seniman. Kamu jaminkan apa anak saya hidup bersama kamu dari kamu jual hasil seni kamu? Seorang seniman? Apakah segitu remehnya seniman di mata Papa? Aku sudah berjanji dari awal bahwa akan menafkahi Rani dan anak saya. Apakah segitu tidak ada rasa iba Papa di depan saya yang memang notabene seorang seniman? Iya, kamu memang remeh di mata saya. Kamu harus sadar akan hal itu. Kamu hanya seorang seniman. Saya tidak akan pernah rela anak saya Rani nikah dengan seorang gelandangan seniman. Dia harus seorang yang memiliki jabatan. Oke, aku yang akan mengalah di sini. Karena di rumah ini aku tidak pernah dihargai hanya karena aku seorang seniman. Aku akan buktikan di luar sana banyak yang akan menghargai aku karena aku adalah seorang seniman. Aku akan jadi seniman terkenal. Stop, Rani. Biarin aja dia. Gelandangan kamu mau kejar. Kamu hidup sama papa kamu lebih terjamin. Hidup kamu papa tanggung. Papa gak ngerti perasaan aku. Yang jelas tadi ya, setiap kali pegang muka di bagian itu, mohon maaf ya, saya dengan anak tangga, bahkan sebelum sakit dan panas ini, itu bimbingan wah, saya berat kali ini dan juga suka ya, bisa sampai ke hubungan, mendengar pertanyaan dari Jenny juga kaget sekali aku, ceritakan apa adanya aja, sangat mungkin terpaksa juga meluaskan memberikan. Tahun ya tersiksa itu cuma
sesuatu deh. Hah? Ini bukannya suratnya waktu aku temuin di kamera itu? Hah? Ini ada alamat siapa? Kayaknya kalau aku mau ketemu ayah, aku harus kesini deh. Aku siap-siap deh. Mungkin hari ini hari yang tepat untuk aku bertemu dengan ayah. Kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Gak tahu kok nanya saya. Serius? Aku nggak tahu. Iya, mbaknya sih nanya saya. Ya saya nanya karena saya nggak tahu mas. Kan ada masnya di sini. Ya kali saya nanya sama lampu merah jalanan. Kenapa sih nanya-nanya? Orang nggak tahu. Ya biasa aja sih mas. Gak usah ngegas. Kayak pencet aja. Ya orang nggak tahu juga. Ya udah sih kalau gitu. Alaknya lebih. Heran, kesel banget sama orang yang tadi. Kan aku nanyanya baik-baik, gak pakai ngegas. Kenapa dia malah ngegasin aku? Ngeselin banget ya emang warga-warga sini. Hai mbak, maaf aku ganggu waktunya. Kalian tahu nggak studio seni sekitar sini? Oh, itu kayaknya dekat pantai ya, yang studio seni itu lah. Oh iya, yang tua dan yang suka sepi itu kan. Jalan aja lurus ke arah barat. Terus nanti belok kanan pas sudah ketemu pohon beringin. Makasih ya kak, saya pergi dulu. Ya. Ada apa? Apakah kau Arso? Iya, benar. Aku adalah Arso. Ayah, aku Ratna, anakmu. Ratna? Ayah kemana aja selama ini? Aku capek nyari info tentang ayah. Ayah juga kangen kamu, nak. Sini, biar ayah ceritakan. Ratna, sebenarnya ayah selalu ingin bertemu denganmu. Ayah selalu melakukan berbagai cara untuk bisa bertemu dengan kalian berdua. Tetapi kakek dan nenekmu selalu menghalalkan berbagai cara agar ayah tidak bisa bertemu dengan kalian. Aku sangat kesal terhadap kakek dan nenek. Tetapi ayah, kenapa ayah tidak berusaha lebih keras? Ratna, bundamu lebih memilih mengikuti kemauan orang tuanya dengan alasan balas budi. Sedangkan ayah hidup sebatang kara
dari perantau yang sangat jauh, hidup mandiri dan tidak didukung sama sekali oleh orang tua dari ibu. Ayah, bertahun-tahun aku hanya bisa membayangkan bagaimana kabar ayah. Aku iri sama teman-temanku yang dijemput pas pulang sekolah. Aku ingin sekali rasanya dipeluk ayah. Aku ingin mempunyai peran ayah di dalam hidupku. Aku capek ayah, selama ini hidupku hanya mencari kekosongan. Aku sering mendengar orang-orang menyebut nama ayah, tetapi ya, aku tidak tahu kalau itu adalah ayah Ratna. Ratna, ayah tidak pernah pergi. Ayah masih di sini. Ayah berusaha bertahan di tempat ini karena ayah yakin suatu saat alam akan menceritakan kepadamu dan menuntun dirimu menemui kebenaran dan keberadaan akan dirimu. Ayah, sekarang adik Sinar sudah semakin pintar melukis. Ia mewarisi bakat seperti ayah. Wow, kalian berdua hebat, Nak. Ayah bangga memiliki anak seperti kalian berdua. Aku sama adik Sinar juga bangga sekali mempunyai ayah seperti ayah. Ayah senang karena kalian berdua memiliki darah seniman dari ayah, dan ayah berharap kalian bisa mengembangkannya. Semoga aku sama adik Sinar bisa ya mewarisi bakat seperti ayah. Iya, Nak. Ayah pasti akan mendoakan kalian berdua. Makasih ya ayah. Berkilau di antara cahaya malam, terbingkai indah dalam sketsa. Wahai ciptaan Tuhan yang elok berparas putri kayangan, ingin ku sampaikan rasaku ini, namun hanya tarian pena yang berbicara. Terlukis cinta pas sketsa dirimu, sketsa cinta di antara garis-garis wajahmu. Habis dari mana kamu, Ratna? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Apa sih? Bukan urusan kalian. Ada apa ini ribut-ribut? Kakek dan nenek sangat egois. Kalian yang sudah mengambil ayah dari aku, dan kalian yang sudah memisahkan bunda dari orang yang dicintai, dan kalian sebut itu demi aku. Ratna, diam. Apa yang kamu katakan? Kenapa kamu jadi anak durhaka? Karena saya sudah pisahin ayah bundamu itu, stabilitas kehidupanmu terjamin. Apa yang mau kau harap dari seniman? Sangat picik pemikiran kakek dan nenek. Seharusnya kalian membantu membiayai, bukan merampas hak, tetapi memberikan kemudahan kepada ayah selaku menantu kalian. Sangat picik pemikiran kakek dan nenek. Kamu tahu siapa yang membiayai saat bunda melahirkanmu? Itu kami. Jadi kamu itu anak kami, dan hak kami bukan milik ayahmu. Enggak, aku nggak akan biarin ayah yang rela berkorban dan berjuang sendiri demi bertemu denganku sia-sia dengan begitu saja. Hah! Kita semua harus ngomong, ini tentang ayah. Aku mau nyelesain semua ini sekarang. Ngapain kamu kesini? Datang nggak pakai salam, kamu masuk ke rumah saya kamu. Saya kesini untuk Ratna. Aku mau baikan sama Arso, bukan balikan. Ini demi Ratna dan Sinar. Aku tahu kakek dan nenek sayang sama aku, tapi aku butuh sosok ayah di hidupku. Tolong, Pak. Ini demi kebaikan mereka berdua juga. Kebaikan Ratna dan Sinar. Kamu ingat nggak? Kelahiran Ratna yang biayain siapa? Saya dan istri saya. Kamu bisa apa? Jangan
jangan bahas itu lagi. Mereka udah besar. Iya mas, ini juga untuk kebaikan mereka berdua. Ya sudah kalau begitu. Saya maafkan kamu Arso, tapi dengan catatan kamu hanya untuk berbaikan, bukan untuk balikan dengan Rani. Iya Pak, aku tidak meminta apapun. Aku hanya ingin melihat kedua anakku. Aku berbaikan di sini pun tidak ingin berbalikan dengan Rani. Kenangan kita dulu akan terajut menjadi sulaman terindah bagiku. Ku percayakan semuanya pada sang pemilik raga. Takkan pernah ku sesali, mungkin ini yang terbaik. Jika memang sudah Oh iya, aku lupa mau ngabarin ayah tentang wisudaku. Telepon aja kali ya. Kalau aku chat, ayah nggak mungkin balas chatku. Halo. Halo ayah, Ya Ratna, kenapa Nat? ayah bisa datang nggak ke acara wisudaku? Rencananya sih aku sama Bunda udah nyewa foto studio buat wisuda aku. Besok ayah kabarin lagi ya. Tapi ayah usahain buat datang kok ke wisuda kamu. Oke, makasih ayah. Terima kasih udah usahain buat aku. Iya, sama-sama Nak. Apa sih yang enggak buat Ratna? Oke ayah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. namun hanya tarian pena yang berbicara. Terlukis cinta pas sketsa dirimu, sketsa cinta di antara garis-garis wajahmu. Ingin ku tuangkan segala perasaanku pada setiap lembar sketsa dirimu. Hadirlah di setiap kesunyian, agar mampu ku dekap hangat tubuhmu di antara hasrat imajiku. I'm gonna do this right. Show you I'm not moving. Wherever you go, I won't be far too far home. I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you never, ever, ever get rid